kerinduan kami Tuhan. Sore hari ini kami datang di tempat ini karena kami rindu menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Bawa kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengerti apa arti kehidupan ini Tuhan, sehingga benar-benar penyembahan kami bukan sekedar hanya di dalam pujian, bukan sekedar di dalam mulut kami, tetapi benar-benar penyembahan itu keluar dalam hati kami yang rindu akan selalu Engkau Tuhan. Di ujung air zaman ini tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat menghibur kami Tuhan selain Engkau Yesus Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biar hari-hari ini Tuhan bawa kami semakin hari semakin lebih lagi dengan Engkau, semakin sungguh-sungguh lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami masih bersyukur, kami masih diberi kesempatan Tuhan, kami masih diberi nafas kehidupan. Karena kami percaya Tuhan, ada janji-Mu, ada rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Seperti pujian tadi Tuhan, kami rindu seumur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu, mau menyembah Engkau Tuhan. Karena tidak ada di dunia ini Tuhan yang patut kami sembah, hanya Engkau Tuhan Yesus. Ya Rabasti Karabatakaya, Inamana Labayara Basyakarabatakaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau di hari-hari ini Tuhan, kalau masih ada yang mau menghalangi kami Tuhan, masih ada yang mau memberatkan kehidupan kami untuk datang menyembah Engkau, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan kami, bebaskan roh kami Tuhan, supaya benar-benar apa yang kami naikkan pada sore hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau hati-Mu disenangkan Tuhan, hidup kami akan dipulihkan. Kami akan menerima jawaban yang berasal daripada-Mu, yang dunia tidak bisa memberi jawaban itu, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang dapat memberi kekuatan di dalam kami mengiring dengan Engkau di hari-hari terakhir ini Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan kami pulang dari tempat ini, hidup kami akan berbeda karena ada sesuatu yang dibaharui di dalam kehidupan roh kami. Karena kami percaya kalau roh kami dibaharui, jasmani juga akan dibaharui oleh Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan Yesus akan dimuliakan lewat kehidupan kami, sehingga banyak orang akan datang di dalam Tuhan lewat kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan dengar kebenaran firman-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada suka kita? Tidak kebetulan. Sebenarnya persiapan hari ini adalah bagaimana cara mengatasi corona. Karena di Alkitab ada dua oknum yang mampu membasmi corona. Tapi bukan karena dari tadi firman Tuhan semua kebaikan Tuhan, penyelamatan Tuhan. Makanya saya tidak kebetulan menyisipkan firman Tuhan yang
lama sebenarnya. Tapi saya rasa banyak yang tidak ingat itu. Dan email yang coba saya bawakan. Dengan satu judul, kapan Yesus bersedia menebus tanpa dosa? Kapan Yesus buka hati untuk menolong kita semua hari ini agar supaya kita boleh berada di surga kekal sampai selama-lamanya? Saya cuma sedikit kesaksian pada waktu kemarin malam, hampir siang kita bangun, kita mau tarik nafas sudah bisa. Kita pengen nafas, kita terus kasih bangun bergembala. Jadi kan kita pengen tarikan nafas, saya nggak mati sekali mau cari udara, tapi itulah Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan tolong, dalam hati Tuhan tolong, ada celah sedikit untuk bernafas. Kita terus bernafas. Kita dalam hati kalau ini lebih parah, berarti habis waktunya kita sampai di sini. Tapi ternyata Tuhan buka celah sedikit untuk kita bernafas. Kita heran, puji Tuhan, so ada nafas. Hari ini saya coba sebenarnya mau lagu lagi, tapi mau terlalu lama. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Saya garis bawahi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kenapa muncul ayat ini? Kita coba lihat. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Kenapa muncul ayat ini? Kita mulai dari awal. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." 13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pencinta orang berdosa, kita itu orang paling berdosa. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, sepertinya kita dibawa ke penebusan. Matius 12 ayat 10 sampai 13. Berarti orang berdosa yang akan disembuhkan Tuhan, bukan orang sehat. Matius 12 ayat 10 sampai 13. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Awal mula perseteruan Yesus dengan orang Farisi. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Terus lanjut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang, pada hari Sabat tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ayat 13.
Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan jadi sehat seperti tangannya yang lain. Yang terjadi apa? Orang Farisi marah karena kan orang Farisi sangat berpegang kepada hukum Taurat. Pada waktu hari Sabat tidak boleh ada kegiatan. Ketika mereka marah, ketika orang Farisi marah, yang terjadi apa? Mulailah mereka membuka front. Ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan untuk apa? Dia. Padahal yang Yesus buat adalah kebaikan, tapi kebaikan Yesus belum tentu diterima mereka dengan baik. Seperti kita juga kadang-kadang terang berbuat baik belum tentu terang perbuatan baik diterima orang. Seperti kejadian pada Yesus. Yohanes 2 ayat 14 sampai 16 disambung 18 sampai 19. Wah, Yesus ini nyata menyerah begitu saja langsung. Yohanes 2 14 16. Dalam bait suci didapatinya dapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan menukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing, domba dan lembu. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan. Lanjut. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. 18, 19, 24. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Karena Yesus bersabun dalam perdagangan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi Tuhan Yesus jangan menyerah begitu saja, langsung membuka front apapun yang terjadi. Dengan peristiwa Yesus mencabut penjual yang ada di bait Allah. Disitulah mulai terjadi ujung dari pelayanan Yesus. Sudah pada akhir-akhir ujung pelayanan Yesus. Karena pada waktu Yesus menyembuhkan orang tangan sebelah yang sakit, orang suruh berniat untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus tahu saat inilah ujung dari pelayanannya. Tahu tidak, pada sebenarnya Yesus itu sedang dieluk-elukan, sedang dipuji-puji oleh Israel pada saat itu. Matius 21 ayat 9 sampai 11. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? 11. Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita kembali ke ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Yesus kalau mau dia mengambil posisi sebagai raja pada saat itu, inilah waktunya. Pada waktu dia digeluk-gelukkan menuju ke kota Yerusalem. Yesus tidak mengambil posisi itu. Kenapa Yesus membiarkan orang? Agar supaya diketahui Yesus itu saat itu banyak pengikutnya. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini suara orang-orang. Walaupun pada saat itu Yesus diulur-ulurkan, bisa saja dia masuk ke kota, dia mengumumkan, akulah raja, sayalah raja, sayalah Yesus Mesias itu yang ditunggu-tunggu. Bisa saja. Ketika hal ini terjadi, Yesus tidak mengambil momen itu. Dia membiarkan saja. Markus 9 ayat 2-4. Kita lihat kenapa Yesus membiarkan. Kenapa Yesus tidak mengambil momen itu untuk jadi raja? Karena kan memang bangsa Israel pada masa itu sedang menunggu-nunggu. Markus 9 ayat 2-4. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ketiga. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ayat 4. Maka nampak pada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. 6 hari sesudah peristiwa Hosana raja. Yesus memanggil Yohanes, Petrus, Yakobus untuk bersama-sama ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus tahu sebentar lagi dia akan dibantai. Sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Makanya dia tidak mengambil momen itu. Karena apa? Karena ketika dia mengambil momen itu, dia akan menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, orang ini berjalan menuju neraka. Tapi kenapa? Yesus diam saja. Sebelum peristiwa penyaliban Yesus, itulah yang Yesus bawa. Kenapa saya katakan Yesus bawa mereka? Untuk mendengarkan suara dari surga. Apa kata suara dari surga? Ayat 4 tolong ulang. Maka tampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Apa yang dikatakan Elia dan apa yang dikatakan oleh Musa? Karena kan Yesus tahu dia habis obrak-abrik pedagang yang ada di Bait Allah, sedangkan untuk menyembuhkan tangan orang yang ada di Bait Allah saja sudah berencana untuk membunuh dia. Apalagi ditambah dengan peristiwa mengobrak-abrik pedagang yang ada di lebih habis. Tuhan sore ini berada di Petrus dulu, berada di ujung tanduk. Saya coba membuka Elia dulu. Ketika Elia berhadapan dengan Nabi Baal, apa kata Elia?
1 Raja-Raja 18 ayat 22. Karena ini kan yang ketemu Yesus, Elia dan Musa. 1 Raja 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Artinya apa? Elia cuma sendiri, dia tidak takut dihadapi semua. 450 orang cuma mau bunuh Elia sendiri, gampang. Tinggal Isabel komando, bunuh Elia. Gampang. Karena 450 banding 1, mau hidup gimana di keadaan seperti itu. Tapi pada waktu menghadap ketemu Yesus, Elia sampaikan ini, Yesus, kita menghadap sendiri. 450 nabi Baal, kita menghadap sendiri. Ya, pakai pengawalnya, pakai orang-orang lain. Kita menghadap sendiri. Ya, tidak ada tawar melawan. Yesus cuma bilang, oke. Kita melihat Musa. Apa kata Tuhan mengenai Musa? Bilangan 12 ayat 3. 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuhan sendiri yang rekomendasi ayat ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Karena itu yang turun utusan Allah, Musa. Karena dia adalah orang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Buktinya di mana? Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 di tanggal 4 sampai 12. Sedikit panjang. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. 4 sampai 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang dia milih, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman dan mendengarkan hal itu kepada Tuhan? Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam biang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, ya utusan Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang kepada Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta sulus. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ayat 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Kita sebut ayat 15. Ayat 15, bilangan 12 ayat 15. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Artinya apa yang kita baca tadi? Tuhan sangat menghormati Musa. Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Kalau ada nabi yang lain, Tuhan cuma memberi mimpi atau penglihatan, tapi kepada Musa Tuhan
Kita baca dalam ayat 13. Bilangan 12 ayat 13. Lalu berseru Musa kepada Tuhan, karena itu ada ayat yang mengatakan Musa lembut hatinya. Selalu berseru Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Sementara mereka baru saja menghujat Musa, mengata-ngatai Musa, Tuhan justru membela apa yang Musa lakukan. Kenapa? Karena Musa cuma diam. Tadi kalau semuanya Musa orang yang lembut hatinya, Musa orang konfrontasi, yang baku bantah di dalam Musa cuma diam. Malah Allah Bapa yang marah pada dia. Justru Allah Bapa turun, menghadap Moni di muka bait Allah. Lalu Tuhan hantam Harun dan Miriam dan Harun. Tapi apa yang Musa lakukan di ayat 13? Apa yang Tuhan bilang, Musa bilang pada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Secepat kilat Musa menghapus, memaafkan Miriam dan Harun. Padahal sebelum itu mereka mengatakan dari Musa. Karena ada ayat tadi kita sudah baca lebih dahulu, hal sendiri yang merekomendasi Musa sangat lembut hati. Itu yang Musa sampai Tuhan Yesus pada waktu di gunung bersama dengan Petrus, Yohanes, Petrus dan Yakobus. Musa sampaikan, Yesus, kita saja, kita dihina, kita dikata-katai oleh kita PKK, dua-dua hantam kita. Kita cuma minta kasih maaf, secepat kilat kita kasih maaf. Jangan lama-lama, kita langsung kasih ampun orang. Yang usah tunggu. Kenapa rekomendasi Tuhan pada Musa? Kan pada waktu perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan, Musa selalu pasang badan untuk umat Israel. Musa selalu menghadap, memohon ampun kepada kesalahan bangsa Israel. Itu yang dilakukan Musa. Itu yang Tuhan, yang Musa katakan kepada Tuhan Yesus. Kita saja bisa. Kita manusia loh. Kalau lombe, tapi kakak sudah hina begitu pak kita, tahu pakai pada orang bisa. Tapi Musa bilang enggak, kita saya ampun. Karena itu pada waktu di gunung itu bersama Yohanes, Yakobus dan Petrus yang datang itu Tuhan kirim Elia dan Musa. Siapa Tuhan di surganya kirim Simpson atau Daud? Kalau Daud kan 1x1 dalam nama Yesus aku berperang dalam nama Yesus, dalam nama Allah bangsa Israel. Ketika dengan singa juga sama, dia rame, begitu juga ada beruang. Pada waktu kesempatan membunuh, dikejar-kejar oleh Saul, bisa saja Daud bunuh, tapi ayat yang lain mengatakan Daud tangannya penuh dengan darah. Kenapa bukan Daud yang turun? Karena kalau Daud yang turun, dilihat saja dia bagi. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Simpson yang keledai oleh hantam?
orang. Kenapa bukan Elia yang turun? Kenapa bukan Elia yang turun? Ya. Kenapa bukan yang lain? Seperti raja-raja yang lain yang memang ganas-ganas. Tapi kenapa Elia? Pembicaraan Yesus dengan Musa dan Elia berakhir. Namun dari pembicaraan itu Elia dan Musa sampaikan, kita 450 Nabi Baal, kita menghadap diri, kita jangan takut, jangan lari. Elia juga sama, maafkan, secepat hilang, maafkan, jangan usah tunggu lama-lama. Jadi kesimpulannya, ketika orang Farisi akan membunuh Yesus, Yesus harus bersedia, jangan lari, menghadap. Berapa banyak orang yang akan menghadap. Demikian juga ketika terjadi sesuatu, maafkan saja. Markus 9 ayat 9. Markus 9 ayat 9. Selesai pembicaraan Yesus, Musa, dan Elia, Yesus tahu dia berposisi. Adapun Musa ya bukan. Markus 9 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Sebelum apa? Baca sama-sama. Bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Yesus tahu mau mati dia. Karena itu Elia sendiri yang lari. Bisa tuh. Waktu Yesus kecil, DP papa Yusuf lari ke Mesir, bisa. Masih ada kesempatan, kan masih lama. Bisa Yesus lari ke Mesir ke mana ke? Tapi Elia bilang, mana ada? Begitu juga Musa. Kalau nanti sampai terjadi, ini kan Yesus tahu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus bangkit, Musa bilang, maafkan. Pada waktu peristiwa itu, maafkan. Lukas 23 ayat 34a. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, terus 23. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini di mana posisi Yesus ini? Siapa tahu di cerita ini. Waktu di ujung kehidupannya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat uling untuk berbagi pakaiannya. Saya garis bawahi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Musa bilang, kasih ampun. Kita saja sempat gila, kita kasih maaf. Pada waktu Yesus berada di salib dan ujung kematiannya ada di ujung napak, Yesus cuma berkata, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang orang di sini begini, tapela kecil, asal saliki tapela. Sekali lagi, tapela sedikit, asal sedikit tapela. Adakah yang mampu memaafkan ketika asal sedikit?
belajar kepada Yesus di ujung kematian. Apa yang Yesus bilang? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini permohonan Yesus loh untuk Tuhan Allah. Karena bisa saja Bapak di sana sakit hati kok, mau kok kita bisa saja. Tapi pada waktu itu Yesus sendiri yang minta, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini siapa yang pacaran? Suami atau istri? Kita cuma bertanya, yang jahat suami atau istri? Halo? Kalau rahasia umum tuh, yang paling banyak yang jahat siapa? Mau yang bicara ya? Iya loh. Ada trik makan sadap di meja ulo, isi sate, berimun, marto, ini dan aduh. Kita pengalaman dulu begitu, kan? Karena tuh bebek aja berhenti, dari pagi sampai pagi pulang. Mau tidur masih bapak mau tidur ini loh. Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kalau tidak dimaafkan oleh Tuhan, tidak ada victory. Kita sering tahu di mana dia pun, sering tahu di mana karena dia berjalan di Amerika. Betul. Kalau kita dimaafkan, habis Allah. Kita simpanan dulu masih muda. Bayangkan kita sekarang sudah 65. Waktu itu perbedaan ada 30-an tahun. Kalau dia yang mati begitu sekarang umur begini. Betul. Sadarkan sekarang. Kalau jatuh, kasih nilai. Kita ini ada di mana? Belum lagi kita. Sedang menuju ke mana? Tahu. Tapi hari ini saya suka ceritakan. Victoria ada sudah sampai hari ini sudah berjalan beberapa tahun. Victoria masih tetap masih kuat karena ada ibu gembala dan bapak gembala yang siap minta maaf dan berbalik pada jalannya Tuhan. Coba kalau saya juga yang sandung jalan insaf kalau yang habis, yang ada ini minta jadi apa ini? Tapi itu kebaikan Tuhan. Hari ini saya tahu, ketika kemarin itu Tuhan ambil saya, kita pada takut, makanya kita berjantung tenang. Karena dalam keadaan seperti itu biasanya jantung jadi keras dan bisa-bisa aja saja bisa habis. Kemarin kalau memang Tuhan panggil, kita bertepat Tuhan sosialkan ada di surga. Yesus juga perjalanan salib. Sebelum ayat ini muncul, apa yang terjadi dengan Yesus dalam perjalanan salib? Dicampur, ditinju waktu di rumah Kayafas. Tuhan mengalami semua itu. Perjalanan salib, belum lagi waktu disalib. Kita nonton film Passion beberapa kali disalib tajir dan Tuhan suruh dipaku
Bayangkan dia tekanan waktu saya ini jatuh, sementara Yesus ada di atas itu. Kita lihat belok, dia mau balik lagi, pop. Habis itu baru ditangkap saat itu. Karena Yesus penderitaan. Apa yang Yesus bilang? Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuat ini baju pakaian. Siap memaafkan suami-suami? Oh, jam kepada siap. Oh iya. Sekali lagi, suami-suami siap memaafkan? Oh, ada senyum-senyum di ujung. Kadang-kala kalau jangan sadar apa yang Tuhan lakukan. Kadang-kala Tuhan nyala memikirkan keadaan orang, apa yang Tuhan ucapkan. Sakit hati kah dan sampai kata-kata? Apakah itu memberkati sampai kata-kata yang terbanyak sampai hari ini yang terjadi menyakiti hati lawan bicara kita? Karena ketika kita marah, biasanya kalau orang marah itu, lo kasihan. Dia tanya pakai, ya sapa, pokoknya kalau tak marah, tak bagi. Biasanya seperti itu, nyak pusing sapa. Yang penting kita melampiaskan dulu kita kemarahan. Tapi ingat saudara, hari ini kita ditebus oleh darah Yesus. Ada lagu tadi abang ngumpil lagu yang pertama yang worship. Dengan darah hidupku. Mari kita musikan. Darahku tak tebus dosaku, dengan nyawa kau bukan hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku dengan darah, darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tunggal
dosamu dengan nyawa. Kau buka hidupku ini aku sepenuhnya milikmu. Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemuliaan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemuliaan. Mazmur 118 ayat 25. Semua sudah menerima anggur dan roti? Sudah semua? Oke. Angkat mesti melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Malam itu Yudas juga makan bersama Yesus. Namun kesalahan Yudas tidak sama dengan Petrus. Petrus bertahan dan minta ampun, tapi Yudas gantung diri karena dia tidak tahu kalau Yesuslah keselamatan. Hari ini kita diberi kesempatan. Yesus sanggup melepaskan kita dari maut. Silakan anggur yang lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dia mengambil jalan sesudah makan
lalu berkata, cawan ini adalah bagian yang baru yang dikatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, dan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apabila ada yang menyimpan kesalahan, mohon ampun, mohon maaf, karena kesempatan kita bisa saja sebentar, bisa saja besok, bisa saja lusa. Tapi ketika kita minta ampun, hari ini kita bersama-sama di Firdaus bersama dengan orang yang berada di sebelah kanan Yesus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Sambutlah Yesus, ingat Yesus, Dia pujian dan kuasa, Yesus Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat segala sesuatu yang terbaik Kau beri dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk seperti Engkau, karena Engkau teladan dalam kehidupan ini. Sabar dalam segala sesuatu, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami kekuatan yang luar biasa untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mau hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara hal kecil membuat kami kehilangan keselamatan kami. Kami mau jaga seluruh aspek kehidupan kami, sehingga pada saatnya nanti waktu Yesus memanggil kami, kami siap sedia kapanpun, dimanapun Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapak. Dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi berkat yang luar biasa, kami lakukan dengan taat dan setia. Ini doa syukur kami mengucap syukur, kami menerima berkat yang luar biasa yang diberkati sama-sama pada datang. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun.
Oh, sudah. Alam semesta besar Tuhan saat ini kami datang di hadapan mengucapkan bersyukur padamu karena sampai hari ini kami menikmati perlindungan yang sangat indah. Kami tahu ini cuma boleh jadi karena kasih kami yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini kami telah membawa persembahan kami percaya Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Berkati ladang usaha pekerjaan kami, berkati semua kebutuhan kami ya Tuhan. Berkatilah studi kami, juga masa depan kami. Kami percaya janji firman-Mu, tingkap-tingkap langit terbuka dan mencurahkan berkat bagi kami. Baik di saat siang maupun malam, saat kami tidur di malam hari, kuduskanlah semua persembahan kami ya Tuhan. Saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami. Malam hari ini, sempurnakan ibadah kami ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini hidup kami dipulihkan dan firman-Mu menguatkan, menuntun dan mengarahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat kedua tangan sebagai tanda kita semua sangat mengharapkan Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan perlindungan dan penjagaan Tuhan atas kita dan sisi rumah kita. Tuhan melepaskan berkat pada akhir ibadah ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita semua
dan memberi kita semua damai sejahtera. Tuhan akan membawa kita semua naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menyongsong kita umat yang dikasihi ini. Terimalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.